Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Setiawan selaku dosen pengampu basis data. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tugas ulangan akhir semester dengan tema SQL Universitas. Di sini saya sendiri Kejora Rizka Amanda. Dengan saya Amanda Nur Alidia Yahyani. Saya Nila Mei Ika Suryani. Saya Nur Aziza dengan Selamat menonton. Di sini saya akan menjalankan database yang pertama, yaitu mahasiswa atau data siswa. Di sini sudah tersedia database di SQL Server. Kita langsung saja kita run di create database universitas. Kita run. Ini kita sudah already. Kemudian kita run create tabel. Kemudian kita create tabel. Kita run. Sudah already. Kemudian kita run insert into data siswa, yang ini terdiri dari data-data yang ingin kita inputkan nantinya di tabel. Kemudian kita run, kemudian langsung kita select. Nah, di sini sudah ditampilkan data-data dari yang sudah diinputkan, dari data yang sudah diinputkan di insert into. Nah, ini runnya ditampilkan seperti ini, terdiri dari nomor induk, nama mahasiswa, program studi, alamat, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian langsung saja kita ke Jupyternya. Di sini ada Dev Connect yang berfungsi untuk mengoneksikan Jupyter kita dengan SQL server kita. Nah, di sini desktop di sini adalah nama server yang ada di SQL. Kemudian ada Dev tampilkan data yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan. Kemudian ada Dev tambah data yang berfungsi untuk menambah data yang nantinya akan diinputkan. Kemudian ada Dev hapus data yang berfungsi untuk menghapus data-data yang ingin kita hapus. Selanjutnya ada Dev tampilkan laporan. Di sini fungsinya untuk menampilkan laporan yang sudah dari data-data yang sudah kita inputkan. Selanjutnya Dev batal. Nah, di Dev batal ini fungsinya untuk membersihkan data-data yang sudah diinputkan atau yang sudah ditampilkan. Kemudian ada frame form. Ini di sini untuk menginputkan form. Kemudian ada tombol button. Tombol button ini terdiri dari tampilkan data, tambah data, hapus data, laporan, dan batal. Kemudian kita langsung saja run all cell. Kita tunggu. Nama mahasiswanya kami. Kemudian program studi pertanian, alamat, Pati.
tempatnya di Kayan, tanggal lahirnya tanggal 5, kita bikin 5 Agustus 2005. Kemudian kita tambah data. Nah, ini tambah datanya sudah berhasil. Di sini sudah tertambahkan tadi data yang sudah diinputkan. Dan di sini ada Rani, tugas di pertanian, alamat Pati, tempat Kayan, dan tanggal lahirnya tanggal 5 Agustus 2005. Kemudian kita coba lihat laporannya. Nah, laporan di sini kita bisa melihat output dari semua input yang sudah, dari semua data yang sudah diinputkan. Nah, ini sudah ditampilkan laporan seperti ini. Di sini saya akan mempresentasikan tabel yang kedua, yaitu tabel dosen. Di sini ada data tabel pada SQL Server. Yang pertama ada grade, database universitas, kita run. Ini sudah already. Kemudian create tabel, nama dosen, kita run. Already. Kemudian insert into nama dosen, kita run. Nah, ini kita sudah Saya Amanda Nur Alidia Yahya, NIM 202353116. Di sini saya akan mempresentasikan. Kue iki gak usah lain dia ya yang di kedua kok. Oh iya. Kan mau pertama. Kemudian pada tabel yang kedua, yaitu tabel dosen. Di sini ada SQL servernya, ada create database, kita run. Kemudian create tabelnya, nama dosennya. Data yang kedua yaitu tabel dosen. Di sini sudah ada pada SQL Server. Kita langsung saja create database-nya, kita run. Kemudian create table-nya, kita juga run, create table nama dosen. Kemudian pada insert into nama dosen, ini yang bertujuan untuk nanti bisa memasukkan data-data, kita run. Kemudian select. Nah, di sini sudah keluar data-data yang tadinya sudah dimasukkan pada insert into. Ini adalah hasil run-nya. Di sini ada import thinker, kemudian ada dev connect yang berfungsi untuk mengoneksikan database. Kemudian di sini ada dev untuk menampilkan data-data yang tadinya ada di SQL Server. Kemudian dev tambahkan data. Di sini bertujuan untuk nantinya akan yang digunakan untuk menambahkan data. Kemudian dev hapus data yang berfungsi untuk menghapus data. Kemudian ada dev
tampilkan laporan. Di sini berfungsi untuk memunculkan laporan yang nantinya sudah kita inputkan di awal. Kemudian ada def batal yang berfungsi untuk membersihkan input. Kemudian ada frame from. Di sini berfungsi untuk menampilkan form inputan. Kemudian ada frame button. Button di sini berfungsi untuk tombol-tombol yang ada pada form nantinya, dan tombol tersebut terdiri dari tampilkan data, tambah data, hapus data, laporan, dan batal. Kemudian langsung saja kita run. Kita run. Run also. Nah, di sini sudah muncul ya from manajemen data dosen. Nanti kita coba masukkan atau input datanya. Ada nama dosennya, program studi sistem informasi, alamat, kaya, tempat, pati. Kemudian kita tambahkan data. Nah, data ini sudah berhasil ditambahkan. Ini data yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian kita klik laporannya. Nah, ini laporan dari data-data yang sudah kita inputkan tadi. Terus akhirnya nggak sah. Selanjutnya kita akan membuat frame untuk ruangan. Pertama-tama kita akan running SQL-nya terlebih dahulu, create database universitas, use universitasnya. Kita run dan sudah sukses. Lalu kemudian kita run create tabel ruangan. Kita run dan kita tadi sudah mengerun dan sudah ada. Selanjutnya kita insert into ruangan data-data yang ingin dimasukkannya. Lalu di run dan sukses. Lalu kemudian kita select from ruangan. Tabel-tabel semuanya di run. Dan ini adalah data-data yang sudah kita masukkan tadi. Ada kode ruang, nama ruang, kapasitas, lantai, dan fasilitas. Kemudian kita akan running untuk Jupyternya. Pertama kita ada import Tinker S3 from Tinker import TTK message box. Kemudian ada koneksi ke database. Kemudian ada connect db, if not exit. Kemudian kita ada fungsi untuk menampilkan data juga. Kemudian kita ada fungsi untuk menambahkan data.
Kemudian kita juga ada fungsi untuk menghapus data. Selanjutnya ada juga fungsi untuk mengedit data. Selanjutnya ada fungsi untuk laporan. Kemudian ada juga fungsi untuk membersihkan input. Lalu ini adalah nama-nama tulisan-tulisan yang akan dimasukkan. Ada frame untuk from input, ada tombol-tombol yang akan dimasukkan, ada juga review untuk menampilkan data, dan terakhir adalah menjalankan aplikasinya. Saat kita running semuanya, lalu akan keluar from yang sudah dibuat. Pertama kita akan menginputkan data baru, ada kode ruang, nama ruang, kapasitas, lantai, dan fasilitas. Untuk kode ruang kita akan menuliskan R023, nama ruang kelas. Untuk kapasitas kita akan memasukkannya 43 kapasitas. Untuk lantai 5 dan fasilitas adalah AC. Kita akan menambahkan data baru. Untuk data barunya adalah data baru yang tadi kita masukkan. Lalu kita akan melihat laporannya. Ini adalah laporan-laporan. Lalu kita akan menghapus salah satu data, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah untuk membuat frame jadwal bimbingan. Pertama kita akan running use universitas yang ada di SQL. Kemudian kita run untuk create table-nya. Kemudian kita juga membuat data-data yang akan dimasukkan, dan kita akan running, dan kemudian kita running select from jadwal bimbingannya. Dan ini adalah data-data yang kita buat. Ada nama mahasiswa, nama dosen, harga, beban SKS, dan total bayar. Lalu kemudian kita akan running untuk Jupyter-nya. Pertama ada import Tinker STK, lalu kemudian ada dev connect db. Di sini juga ada con connect db, if not con, dan seterusnya. Lalu kita ada dev tampilkan data untuk menampilkan datanya. Kemudian kita juga ada dev untuk menambahkan data. Kemudian ada juga dev untuk menghapus data. Lalu ada juga dev untuk menampilkan laporan. Dan ada juga dev untuk membatalkan. Lalu kemudian kita ada juga frame untuk membuat tabel-tabel dan tulisan-tulisan. Kemudian ada frame untuk button-buttonnya, ada tampilkan data, tambah data, hapus data, dan lainnya. Lalu kemudian kita akan run all, dan form yang tadi kita buat akan keluar. Pertama kita akan memasukkan nama mahasiswanya adalah Ananda Ritsuki. Kemudian kita juga akan memasukkan nama dosennya adalah Uma Mega. Kemudian untuk harga bimbingannya kita isi 250.000. Kemudian untuk beban SKS-nya adalah 2, dan total bayarnya adalah 500.000. Untuk menambahkan data, dan ini adalah data yang tadi kita baru saja masukkan. Untuk laporannya, ini adalah data-data yang tadi kita masukkan semuanya. Kita akan mencoba menghapus data salah satu data, dan jika kita hapus akan otomatis terhapus, dan jika kita klik batal dan akan terhapus semuanya. Baik, yang selanjutnya ada tabel pembayaran SPP. Tapi sebelum itu saya
mau merun use universitas terlebih dahulu. Setelah itu di sini sudah sukses. Setelah itu create table pembayaran SPP-nya. Di sini sudah ada nama pembayaran SPP di dalam database. Setelah itu select from pembayaran SPP. Di sini sudah ada data-data dari pembayaran SPP. Setelah itu saya akan menerangkan yang di Jupyter Python-nya. Di sini yang pertama ada import Kinder Azteca, from Kinder import TTK, message box import PODBC. Setelah itu pada kotakan ini ada connect database. Di sini untuk mengkonekkan antara Python dengan database-nya, Jupyter dengan database-nya. Di sini drivernya ada SQL Server, servernya yaitu desktop, dan database-nya yaitu database universitas. Setelah itu ada tampilkan data untuk menampilkan data-datanya. Setelah itu untuk menambahkan data seperti ini. Setelah itu ada hapus data untuk codingan hapus data. Setelah itu ada tampilkan laporan untuk menampilkan laporannya, dan ada batal. Setelah itu untuk membuat judul manajemen pembayaran SPP di sini menggunakan 1000 dikali 600 ukurannya. Setelah itu ada frame from. Setelah itu fieldnya di sini ada frame button. Terus di sini ada button-button untuk tampilkan data, tambah data, hapus data, laporan, dan yang terakhir adalah batal. Setelah di sini ada kolom. Kolomnya yaitu ID pembayaran, nomor induk, tanggal bayar, semester, jumlah bayar, dan status pembayaran. Dan yang terakhir ada untuk menampilkan data. Berikut data-datanya. Saya akan mencoba menginputkan datanya. Tanggal bayarnya 4 16 semester 3, jumlah bayar 9. Tambah data. Data berhasil ditambahkan. Di sini yang terakhir ada ID pembayaran, nomor induk, tanggal bayar, semester, dan jumlah bayar. Berikut adalah laporannya. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya ada frame untuk mata kuliah. Lalu kita akan running untuk SQL-nya, dan kita akan run untuk tabelnya. Lalu kita akan membuat coding untuk memasukkan data-datanya, dan kita akan run untuk select from mata kuliahnya. Ini adalah data-data yang tadi kita masukkan. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan program studi. Lalu kita run untuk Jupyter-nya. Pertama ada import Tinker, lalu ada dev connect db-nya, kemudian kita juga ada tampilkan data, ada juga dev untuk menambahkan data, kita run, dan ada juga dev untuk hapus data, kita running, kemudian ada dev untuk menampilkan laporan.
ada juga div untuk batal. Lalu kita juga ada frame untuk tulisan-tulisannya, terus ada juga fields, ada juga button-button, ada tampilkan data, tambah data, habis data, laporan, dan batal. Kemudian kita ada kolom juga. Lalu kita akan running untuk menampilkan datanya. Lalu keluar from-nya. Lalu kita akan mencoba menambahkan salah satu data mata kuliah. Kita masukkan kode mata kuliah MK011, kemudian nama mata kuliah adalah etika profesi, kemudian beban SKS-nya adalah 3 untuk semester 3 dan program studi sistem informasi. Kita tambahkan data dan otomatis akan bertambah. Lalu untuk laporannya, ini adalah laporannya, dan kita akan mencoba hapus data, otomatis terhapus. Di sini akan mencoba menjalankan database universitas dengan tabel registrasi mata kuliah. Nah, di sini kita run. Kemudian kita run pada bagian create table. Setelah itu kita run pada bagian insert into registrasi mata kuliah. Nah, kemudian kita run pada select from registrasi mata kuliah. Nah, di sini akan muncul data-data yang ada pada insert into tadi. Data-datanya seperti ini. Nah, di sini coba kita jalankan pada Jupyter dengan bahasa Python. Nah, di sini ada import thinker, kemudian ada dev connect db, yaitu digunakan untuk mengoneksikan database dari Jupyter ke dalam SQL Server. Kemudian ada connect db, ini digunakan untuk keluar. Kemudian ada dev tampilkan data, ini digunakan untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel registrasi mata kuliah. Kemudian di sini ada dev tambah data, yaitu digunakan untuk menambahkan data-data yang akan kita inputkan. Kemudian ada dev hapus data. Di sini digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Kemudian ada dev tampilkan laporan, yaitu digunakan untuk menampilkan laporan apa saja yang tadinya udah kita inputkan. Kemudian ada dev batal, yaitu digunakan untuk membersihkan inputan. Kemudian ada GUI thinker. Kemudian ada frame untuk from input. Di sini juga ada frame untuk tombol. Nah, di sini itu ada button tampil data, tambah data, hapus data, laporan, dan batal. Kemudian ada tree view untuk menampilkan data-datanya. Nah, yang terakhir itu ini untuk menampilkan datanya. Nah, kita coba run all cell. Nah, di sini itu akan muncul data-datanya, yaitu ada ID registrasi, nomor induk, kode mata kuliah, semester, tahun ajaran. Nah, di sini coba kita tambahkan data, yaitu yang pertama itu menambahkan ID registrasi. Kemudian ada nomor induk. Kemudian kita masukkan kode mata kuliah. Kemudian semester.
kemudian tahun ajaran. Nah, di sini kita coba tambah data ini. Nah, data itu telah berhasil ditambahkan di sini, yaitu pada RG014 dengan nomor induk 2025 55176 dengan kode MK MK014 semester 4 dan tahun ajaran 2023-2024. Nah, di sini ada laporan. Nah, laporan ini itu outputan dari apa yang telah kita inputkan. Di sini kita run dulu. Kemudian create table perpustakaannya kita juga run dulu. Nah, di sini sudah ready objek name perpustakaan. Kemudian kita run insert into perpustakaan yang berisikan values ini. Kemudian kita run select from perpustakaan. Nah, di sini akan keluar tabel seperti ini dengan ada kode buku, judul buku, penulis, tahun terbit, dan program studi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengerun database ini ke dalam Jupyter dengan bahasa Python. Nah, ini merupakan codingan peminjaman buku menggunakan bahasa Python. Di sini ada import Tinker as, from Tinker import PYODBC. Ini digunakan untuk memanggil. Nah, kemudian ada koneksi ke database. Nah, ini tuh untuk mengoneksikan database SQL Server dengan Jupyter ini. Kemudian ada connect DB, if not exit. Nah, di sini itu untuk menutup. Kemudian ada def tampilkan data. Nah, ini itu untuk menampilkan data-data tabel yang ada pada data peminjaman buku. Kemudian ada def tambah data. Ini digunakan untuk menambahkan data apa saja yang untuk peminjaman buku tersebut. Kemudian ada hapus data. Di sini itu hapus data itu digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan. Kemudian ada def tampilkan laporan. Nah, ditampilkan laporan ini itu digunakan untuk menampilkan laporan-laporan apa saja yang telah terjadi. Kemudian ada def batal. Ini itu digunakan untuk membersihkan inputan. Kemudian ini ada GUI Tinker. Nah, ini tuh digunakan untuk membuat kolom pada data peminjaman buku tersebut. Nah, di sini itu ada frame untuk from input, ini untuk kolom-kolomnya. Kemudian ada frame untuk tombol, yaitu ada button tampil, button tambah, button hapus, button laporan, dan button batal. Kemudian ada tree view untuk menampilkan data-datanya. Dan yang terakhir ini tampilkan data root main loop ini digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, ini saya coba run. Nah, data-datanya itu muncul seperti ini. Kemudian jika kita akan menambahkan data, kita itu memasukkan ID peminjaman terlebih dahulu. Nah, misalnya itu seperti ini. Kemudian nomor induk,
Kemudian kita memasukkan kode bukunya. Kemudian tanggal peminjamannya. Tanggal kembalinya. Terus kemudian kita status peminjaman. Dipinjam. Nah, kita tambahkan datanya. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini itu data yang telah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel peminjaman buku. Nah, di sini kita coba run use universitas. Nah, setelah kita mengeran use universitas, kita juga mengeran create table peminjaman buku. Nah, setelah itu, karena itu udah ready, kita juga mengeran insert into peminjaman buku dengan values seperti itu. Setelah itu kita run select from peminjaman buku. Nah, nantinya akan tampil data seperti pada gambar berikut. Nah, di data tabel ini ada ID peminjaman, nomor induk, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Setelah itu kita coba run pada bahasa Jupyter pada bahasa Python. Nah, di sini ada import Tinker as bla bla bla. Kemudian juga ada dev connect db, yaitu digunakan untuk mengoneksikan Jupyter bahasa Python ke dalam SQL Server. Kemudian juga ada connect db, if not exit, itu digunakan untuk keluar. Kemudian juga ada dev tampilkan data. Nah, di sini tuh fungsinya yaitu untuk menampilkan data-data tabel tersebut. Selanjutnya juga ada fungsi untuk menambahkan data, yaitu dengan dev tambah data, yaitu kita bisa menambahkan data-data yang ingin kita inputkan. Terus ada dev hapus data, yaitu yang berfungsi untuk menghapus data yang tidak kita butuhkan. Selanjutnya itu juga ada dev tampilkan laporan, yaitu digunakan untuk menampilkan laporan-laporan yang tadinya telah kita inputkan. Kemudian juga ada dev batal. Dev batal ini bertujuan untuk membersihkan inputan-inputan kita. Kemudian ada GUI Tinker, itu digunakan untuk kolom-kolomnya. Kemudian juga ada frame untuk from input, yaitu untuk menginputkan data-datanya. Kolom untuk menginputkan data-datanya. Setelah itu ada frame untuk tombol. Nah, di sini tuh ada tombol tampil data, tambah data, hapus data, laporan, dan batal. Itu ada tree view untuk menampilkan datanya. Dan yang terakhir ada tampilkan data root main loop, itu digunakan untuk menjalankan aplikasi. Nah, kita run all cell. Nah, ini gambar tabel yang ada pada bahasa Python di
Jupiter. Nah, ini ada ID peminjaman, nomor induk, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Nah, kita coba tambahkan data dengan mengetikkan pada ID peminjaman. Kemudian kita juga ketikkan pada nomor induknya. Terus kita juga harus menginputkan pada kode buku. Kita juga inputkan pada tanggal peminjamannya. Terus kita inputkan tanggal pengembaliannya. Dan yang terakhir, kita menginputkan status peminjamannya. Nah, kita coba pencet tombol tambah datanya. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, itu ada data yang telah berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba untuk tombol laporannya. Nah, ini merupakan laporan data peminjaman bukunya yang merupakan outputan dari inputan yang telah kita inputkan sebelumnya. Kita tutup. Kemudian kita coba untuk hapus data. Tombol batal yaitu untuk membersihkan inputannya.